Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kita, menciptakan kita begitu banyak sekali nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dengan sehat wa an wafiat. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tidak lupa, Muhadir ingin menyampaikan kepada antum semua, termasuk diri ana pribadi, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, dan perbaikilah kesalahan dengan kebaikan serta berakhlaklah mulia. Sebelum itu, ana ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada CMC, dewan juri, para santri, serta para pemirsa yang menonton video ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan kisah seorang pemimpin yang telah merubah dunia 1400 tahun yang lalu. Tetapi berbeda dengan pemimpin yang lain yang hidup di istana mewah, bergelimang dengan harta, dan hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang enak. Tetapi beliau ini hidup di rumah sederhana, hidup berkecukupan, dan hanya mengkonsumsi air putih dan kurma. Beliau juga merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Bahkan setan pun takut berpapasan dengan dia. Siapakah dia? Well, this is not Alexander the Great. This is not Sulaiman the Magnificent. This is the golden story of Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang penakluk dunia. Malam terus merambat. Seperti biasanya, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya untuk berkeliling melihat kondisi rakyat-rakyatnya. Hingga di sudut kota Madinah terlihat sepasang suami istri yang baru menginjakkan kakinya di kota Madinah dalam kondisi kehabisan bekal. Maka Umar pun kembali ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, Ummu Kulsum binti Ali, untuk menanyakan apakah masih ada makanan atau pakaian yang bisa diberikan kepada mereka. Setelah diberikan barang tersebut, Umar pun bergegas ke tempat mereka bersama istrinya untuk memberikan barang tersebut. Hingga ketika Ummu Kulsum memanggil Umar, wahai Amirul Mukminin, lantas mereka pun kaget, terkejut. Rupanya orang yang membantunya ialah Umar bin Khattab, khalifah yang paling mulia dan disegani pada zaman itu. Kisah di atas merupakan salah satu dari sifat-sifat Umar, dan tidak heran kenapa Rasulullah mendoakannya. Padahal pada zaman jahiliyah beliau merupakan salah satu orang yang paling membenci Islam. Tetapi ketika beliau masuk Islam, terjadilah perubahan yang luar biasa besar. Sehingga Rasulullah pun menjulukinya Al-Faruq, yang artinya pembeda antara hak dan batil. Bahkan ada beberapa ayat suci Al-Quran yang diturunkan disebabkan oleh beliau. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Ka'bah, maka Umar pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini tempat berdirinya ayah kami, Ibrahim alaihissalam? Beliau pun menjawab, iya. Lalu Umar kembali bertanya, kenapa kita tidak jadikan sebagai tempat sholat? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bisa baca hari ini di dalam Al-Quran.
dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah tempat makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan disebabkan oleh beliau, seperti larangan mensolati orang-orang munafik, larangan meminum khamar, dan lain sebagainya. Dan Umar bin Khattab merupakan sesosok pemimpin yang tegas, bijaksana, dan ideal. Belum ada pencapaian suatu negara yang ideal kecuali pada zaman beliau. Dan beliau juga berhasil membangun sebuah negara yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia, hanya dalam waktu 10 tahun. Pada masa itu, beliau menggoreskan tinta-tinta emas sejarah yang membuat Islam mengalami kejayaannya pada zaman itu. Tetapi sayangnya, era tersebut harus berakhir ketika Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang budak Persia, Abu Lu'lu'ah, ketika sholat subuh di masjid. Nah, sekarang ayo kita renungkan. Sekarang di dunia ini jarang sekali kita temukan orang-orang seperti beliau. Makanya tidak heran Umar dijuluki sebagai benteng terakhir umat Islam ketika beliau wafat. Benteng tersebut jebol dan keluarlah air bah berupa fitnah menerjang umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Toyib, mungkin ini aja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.